Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Ya, selamat datang kepada semua. Ya. Dan saya percaya setiap kita bersyukur dengan Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam kesibukan, meskipun di dalam apapun masalah, meskipun apapun dalam orang kata cabaran dalam hidup ini, ya, kita tetap bersyukur dengan Tuhan. Karena adanya kita pada hari ini adalah karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Senyum sejak saya. Ha? Ya, paham ah? Apa yang kamu paham? Oke, dengan tidak mau masa mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu ini, berkati setiap yang mendengar. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini membangun iman kami, menguatkan kami dalam kami menghadapi cabaran dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memelihara dan menjaga dan juga memberi pengertian kepada setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudari. Dia punya sudah? Belum? Khotbah. Slide. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang mengatasi perhambaan dosa. Ya, mengatasi perhambaan dosa. Oke, sudah? Oke, minggu lepas kita belajar tentang kemenangan Kristus di kayu salib. Ya. Namun walaupun kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa oleh kematian Tuhan Yesus, mungkin banyak di antara kita masih terperangkap. Ya, masih terperangkap di dalam kehidupan yang penuh dengan perjuangan terhadap dosa. Ya. Mengapa begitu? Mengapa kita sering merasa seperti tidak bebas sepenuhnya walaupun kita sudah diselamatkan, walaupun kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, hari ini kita akan melihat dengan lebih mendalam apa yang menyebab kita sering terperangkap dalam perhambaan dosa, dan bagaimana Roma pasal 8 ayat 11 ini memberi kita kunci untuk hidup dalam kemenangan Kristus. Nah, surat Roma pasal 8 yang ditulis oleh Paulus adalah salah satu puncak pengajaran Paulus tentang kehidupan dalam roh. Setelah Paulus menerangkan dalam Roma 7 tentang pergumulan seseorang percaya melawan kuasa dosa, dia di mana kehendak baik ada, tetapi kemampuan untuk melaksanakannya sering gagal. Ya. Kehendak baik itu ada, mau bertobat itu ada, tetapi kemampuan kita untuk melaksana sering gagal. Nah, Roma 8 membuka dengan satu orang kata kabar ataupun berita yang sukacita, yang gembira. Kata firman Tuhan di ayat yang pertama katakan begini, kalau kita baca sebentar. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ulang balik. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Persoalannya, adakah kamu di dalam Kristus atau tidak? Kalau kamu di dalam Kristus, artinya tidak ada penghukuman. Jelas, bukan saya cakap, firman Tuhan katakan. Paulus yang katakan, bagi sesiapa yang di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama hingga 11,
Paulus menunjukkan bahwa hidup baru di dalam Kristus bukan hanya tentang perubahan status kita di hadapan Allah, yaitu dibenarkan. Kamu tahu kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan yang di dalam Kristus. Tetapi juga perubahan kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari kuasa dosa kepada Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi dipanggil untuk hidup menurut Roh, yang membebaskan kita dari perhambaan dosa dan membawa kita kepada hidup dan damai sejahtera. Namun persoalannya, saudara, mengapa ramai di antara kita masih berjuang, masih terperangkap di dalam dosa? Dan bagaimana kita boleh keluar daripada pergulatan ini? Dan kita akan lihat di bagian yang pertama. Ya. Yang pertama, mengapa masih terperangkap di dalam dosa? Tanya di sebelah kiri, kamu terperangkap tak? Ya. Itu mungkin bukan tidak memperangkap. Kamu masih berdosa kan? Kamu masih lakukan dosa kan? Yes. Kita akan belajar sama-sama hari ini. Mengapa kita sering terperangkap di dalam dosa? Nah, yang pertama, masih ada sisa dosa. Ya, masih ada sisa-sisa dosa di dalam diri kita. Roma pasal 7 ayat 23 berkata begini, tetapi aku melihat hukum lain bertindak dalam anggota-anggota tubuhku, memerangi hukum jiwaku dan membuat aku terpenjara dalam hukum dosa yang bertindak dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara, walaupun kita sudah lahir baru di dalam Kristus, ya, kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Tubuh kita membawa kecenderungan kepada dosa yang disebut sisa dosa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya indwelling sin, dan ini bermaksud keselamatan tidak serta-merta menghapuskan kecenderungan dosa, tetapi memulakan proses pertumbuhan rohani, yaitu penyucian. Ya. Jadi aplikasinya kepada kita, saudara, bila kita jatuh di dalam dosa, itu bukan tandanya kita tidak selamat. Dengar ya. Bila kita jatuh di dalam dosa, dalam kamu sudah mengenal Yesus Kristus, sudah hidup di dalam Kristus, tetapi kamu jatuh dalam dosa, itu bukan tandanya kamu tidak selamat. Kadang-kadang kan kita dosa kan, kita tipu orang kan, ataupun ada tabiat lama balik lagi kan, apa kita katakan? Oh ya, saya rasa bersalah lah pastor. Ya memang kamu rasa bersalah. Ya memang kamu rasa berdosa. Tetapi itu bukan tandanya kamu tidak selamat. Ini penting ini. Itu tandanya kita masih dalam perjalanan dikuduskan. Masih proses. Ya, engkau diselamatkan. Tetapi kita masih hidup, tubuh kita masih fana. Memang ada kecenderungan dosa. Tetapi itu bukan berartinya bahwa ya saya tidak selamat lah nih. Tidak. Itu tandanya kamu masih dalam proses penyucian. Jadi saudara, kita seharusnya jangan putus asa. Karena Tuhan sedang membentuk kita setiap hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kita sebagai orang yang percaya harus terus bangkit dan maju di dalam iman kita. Amin. Kadang-kadang banyak orang bila dia sudah jatuh, dia putus asa. Dia hilang harapan. Dia makin jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia pikir bila dia sudah jatuh, dia sudah tidak dapat diselamatkan. Dan banyak orang berbalik kepada Tuhan karena itu.
Yang kedua adalah pemikiran belum diperbaharui. Ayat yang kelima, pasal yang ke-8 ya. Bagi orang yang hidup menurut sifat tabi'i ataupun kedagingan yang berdosa, fikirannya tertumpu kepada apa yang diingini oleh sifat tabi'i itu. Tabi'i itu. Ya. Artinya kedagingan. Itu bahasa Malaysia, tabi'i. Ya. Kalau bahasa Indonesianya daging, artinya flesh. Oke? Nah, perhatikan ini, peperangan rohani bermula daripada minda kita. Bermula dari minda kita. Nah, pemikiran yang masih dikuasai dengan nilai dunia dan hawa nafsu daging akan membawa kita kembali kepada dosa, sudah. Nah, cara berpikir, saya pernah katakan begini kan, cara berpikir menentu cara kita hidup. Ya kan? Kalau kamu berpikir begini, artinya cara hidupmu akan begini. Karena sering kita ikut cara kita berpikir. Jadi saudara, dalam kehidupan kita seharusnya hidup baru memerlukan cara berpikir yang baru. Amin. Nah, kalau kamu mau hidup baru tapi cara pikirmu masih lama, kamu tidak akan dapat move on. Dia seolah-olah kamu sudah putus hubungan dengan kau punya girlfriend ataupun boyfriend, tapi kamu ada boyfriend dan girlfriend ataupun girlfriend yang baru, tapi kamu masih ingat yang lama, yang baru tidak dapat blend, pasti akan ada pergaduhan, betul tak? Kan? Kau kena move on, simple as that. Macam kereta baru dan kereta lama. Kalau kereta baru, wah, ada pening-pening sedikit, karena masih bau getah tuh kan. Pandai mabuk saya. Ya. Biasa pakai manual, sekarang pakai auto. Macam ringan kaki sekarang. Dulu berat kaki itu. Sekarang kan yang tekan rev brake. Kalau jam pun relax. Ada musik. Nah, kalau saya masih berpikiran yang lama, kita dapat. Ya, Anda paham lah kan? Siapa yang pernah ada kereta baru tuh paham. Jadi saudara, ya, saya kasih habis. Nah, kalau saya masih menggunakan auto dengan pemikiran gunakan manual, kereta auto itu akan rusak. Nah, kenapa kereta ini tidak manual macam dulu? Bagus lagi kereta dulu. Saya boleh kata begitulah kan? Padahal otomatis itu lebih menyenangkan. Jadi saya harus tukar cara fikir. Begitu juga kita hidup di dalam Kristus. Kalau kau masih bawa pikir cara lama kamu, kau tidak akan dapat move on daripada hidup yang baru. Maka itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan kan, yang sudah terima Tuhan, dia tidak dapat merasakan kebaikan karena masih pikir cara yang lama, gaya hidup yang lama. Ingat itu, Pikiran kita perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, bukan hanya dengan motivasi dunia, tetapi kebenaran yang memperbaharui jiwa. Apa yang kita pikirkan setiap hari, itulah yang menentukan arah hidup kita. Kalau kau pikir uanglah yang menentu arah hidupmu. Kalau kau pikir apa lagi? Pikir apa lagi? Kalau kau pikir yang negatif, maka negatiflah arah hidupmu. Kalau kau berpikir hal kekhawatiran, khawatir saja kamu punya pemikiran, maka hidupmu akan terus khawatir sepanjang hidupmu. Tapi kalau hidupmu penuh dengan iman dan membiarkan Tuhan yang menjalani kehidupanmu, yang menentukan hidupmu, maka hidupmu penuh dengan kepercayaan dan pengharapan dengan Tuhan. Yang ketiga,
tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 9 kata begini, tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabii yang berdosa, tetapi oleh Roh. Jika Roh Allah hidup di dalam dirimu, dan jika seseorang tidak ada Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Ramai orang percaya ataupun orang Kristen coba hidup benar dengan kekuatan sendiri. Mereka bergantung pada tekad dan disiplin pribadi tanpa bergantung dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini menyebabkan banyak orang kenapa letih dan gagal di dalam kerohanian mereka. Mereka berusaha untuk hidup baik, tetapi tidak bergantung dengan Roh Kudus. Macam mana tuh pastor? Ya, mereka buat semua ikut membuat oke, kalau saya memberi, saya diberkati. Selalu orang mentaliti begitu kan? Ya. Jadi bila tiada berkat masa itu, dia sudah mulai, saya sudah beri, banyak sudah saya beli, saya sudah buat yang terbaik untuk Tuhan, saya melayani Tuhan 24 jam, saya berdoa, karena tujuan saya berdoa adalah supaya Tuhan memberkati saya, supaya motivasi dia bahwa bila dia ada Tuhan akan memelihara dan melihat dia. Ini sangat tricky ini. Ya. Kalau saya melayani banyak, saya berdoa banyak, tidak ada pencobaan di dalam saya. Jadi maka itu saya akan berusaha. Nah, tiba-tiba pada hari itu, semua yang dia harapkan itu berlaku di sebaliknya. Dia tidak diberkati, bukan tidak diberkati, dia tidak dapat melihat berkat Tuhan. Dia merasaki diri dia tidak pelihara. Ujung-ujung dia give up. Maka itu timbul soalan, kenapa saya banyak berdoa tapi masih begini? Karena dia cenderung guna kekuatan diri dia. Dia mengusahakan diri dia untuk menjadi yang terbaik. Jadi pastor bagaimana? Maka itu kamu harus bergantung penuh dengan Roh Kudus. Of course ada usaha dari kita, namun usaha kita itu bukan untuk supaya kita diselamatkan, supaya kita diberkati, supaya kita supaya kita merasa kita lebih bagus daripada orang lain, lebih rohani daripada yang lain. Tetapi kita lakukannya karena Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena ada motivasi lain. Amin. Ingat perkara itu. Kita lakukan pelayanan doa. Kita doa karena kita memang harus berdoa, bukan karena bila kamu susah baru kamu berdoa. Kamu harus berdoa karena itu adalah kewajiban kita. Kita harus berdoa, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Bukan sebab saya ada masalah, Tuhan baru datang. Saya ada ini, baru cari Tuhan. Tidak. Bila kamu guna motivasi yang seperti itu, maka kamu akan cepat lelah rohani, kata orang. Karena kamu expect something daripada Tuhan. Kamu ingin sesuatu daripada Tuhan. Kamu sedang deal dengan Tuhan, berbisnis dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah labur begitu banyak di dalam pelayananmu. Saya sudah lakukan apa yang di dalam firman-Mu. Tetapi saya akan pikir, tetapi apa yang kau boleh berikan kepada saya, Tuhan? Tapi saya mau berkata dengan kita, jangan apa yang sudah kamu beri, apa yang akan kamu beri kepada saya, Tuhan. Tetapi di sebaliknya motivasi kita adalah, terima kasih Tuhan, saya lakukan ini sebab kamu telah menyelamatkan saya. That's it.
Karena Tuhan sudah bayar dahulu. Bukan Tuhan yang berhutang dengan kita, tetapi kita yang berhutang dengan Tuhan. Selalu ingat itu. Kalau kamu rasa Tuhan yang berhutang atas apa yang kau perbuat, saudara, saya beritahu kamu akan cepat letih rohani. Karena kamu akan berusaha buat baik. Bila jatuh saja siap, mulai berpikiran yang negatif. Maka itu kenapa orang merasa sering terperangkap dalam dosa, karena yang ketiga itu tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus. Apa yang dia buat selama ini dia cuma berlakon. Hati-hati ya. Banyak orang melayani nampak bagus, nampak hebat, suara cantik, pandai main musik, melayani. Kalau dia berdoa, kau tengok, kau buat kerangan pun cantik dia punya, macam puisi dia punya doa. Kamu pun rasa bersalah, takut, sorry pastor saya tidak pandai doa. Banyak orang begitu. Dia tidak pandai doa bukan karena dia tidak pandai doa, karena dia tengok doa orang sebelah tu, wah sangat cantik. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah nama Engkau. Kalau yang kamu saja, Tuhan, terima kasih. Apalagi ya? Jadi kamu pun, motivasi kamu pun rasa macam, ya saya tidak pandai berdoa. Bukan kamu tidak pandai berdoa. Ingat doa adalah tentang hubungan kamu dengan Tuhan, bukan betapa cantiknya bahasa kamu dengan Tuhan, tapi bagaimana hatimu untuk Tuhan. Maka itu saudara, bergantung penuh kepada Roh Kudus. Yang keempat, mengapa orang sering terperangkap di dalam dosa? Karena tidak sadar kepada identiti barunya. Kita banyak cakap tentang identiti dalam bulan ini, karena ini sangat penting. Ayat yang pertama katakan begini, dengan demikian sekarang tidak ada hukuman yang baru di dalam Kristus. Ramai orang Kristen masih merasa bersalah dan dihukum. Walaupun pekabaran Injil telah mengajar bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, tapi bila kita tidak sadar identiti kita di dalam Kristus, kita mudah hidup dalam seolah-olah masih dalam belenggu dosa. Kita yang melihat diri kita sendiri sebagai hamba dosa. Nah, jika kita melihat diri kita sebagai hamba dosa, kita akan terus hidup seperti hamba. Kan? Jika kamu lihat diri kamu sebagai hamba dosa, ya pastor saya berdosa. Ya, ini minggu lepas saya sudah katakan ini. Kamu akan melihat diri kamu sebagai hamba dosa. Maka itu kamu hidup dalam rasa bersalah, karena kamu fikir bahwa kamu memang hamba dosa. Tapi jika kita melihat diri kita sebagai anak Allah, Ia telah memerdekakan kita, kita akan hidup di dalam kebebasan. Maka itu sangat penting, bahwa kita kena percaya kepada identiti baru kita. Dan itu adalah langkah pertama untuk perubahan hidup kita. Selagi kamu tidak ingat yang kamu anak Tuhan, maka itu kamu tidak akan berubah. Pastikan kamu sentiasa ingat, kamu adalah anak Tuhan. Nah, kita melihat betapa kuatnya tarikan kehidupan di dalam kedagingan. Dan inilah sebab utama mengapa kita sering jatuh di dalam dosa, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus. Tetapi berita baiknya adalah Allah tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 hingga 11, Paulus menunjukkan bahwa ada cara hidup yang baru dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita boleh mengatasinya? Bagaimana kita boleh benar-benar hidup sebagai orang yang telah dibebaskan daripada perbudakan dosa? Yang pertama adalah percaya identiti
dalam Kristus. Itu langkah pertama. Percaya identiti kita di dalam Kristus. Kita harus pegang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Setiap pagi bangun. Ini aplikasinya. Terima kasih Tuhan karena Engkau ambil aku karena Engkau mengangkatku sebagai anak. Setiap kali kamu bangun melihat cermin, saya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Setiap kali kamu tengok berus gigi di cermin, kamu tengok berus gigi, tengok cermin lah? Tidak kan? Bila kamu tengok cermin? Make up kan? Kamu make up. Saya dimerdekakan. Every morning. Tengok cermin lagi, pakai baju. Begini kah? Ataupun kamu begini kah? Saya bukan hamba dosa. Amin. Every morning. Remind yourself. Dan ini bukan motivasi kosong. Kamu bangun, karena bangun pagi apa kita lihat? Tengok handphone. Tengok handphone, baru doa kan? Ya, bangun pagi, lepas kamu doa, lepas kamu mandi, sebelum kamu turun kerja. Jangan turun kerja terus terus mengeluh. Bangun pagi, saya sudah dimerdekakan. Amin. Sebelum kamu keluar rumah, saya mau jadi berkat kepada orang lain karena saya sudah bebas di dalam dosa. Tapi ini bukan motivasi kosong, saudara. Ya. Ini adalah satu deklarasi kebenaran Injil. Sebelum kamu memberitakan Injil, kamu beritahu diri kamu dulu. Kamu sudah dibebaskan oleh Tuhan. Every morning, setiap pagi, ataupun setiap kali kamu menghadapi masalah, setiap kali kamu hidup dalam kekhawatiran, setiap kali kamu pikir kamu berada di titik terendah kamu pun, kamu beritahu, saya adalah anak Tuhan. Saya tahu Tuhan akan pelihara saya. Saya bukan lagi hamba kepada dosa. Iblis tidak ada hak untuk saya. Amin. Daripada kamu, ya dulu pastor, memanglah saya begini sudah pastor, mau mati sudah saya pastor. Memang mati sudah kamu tuh. Sebab kamu sendiri yang cakap kamu mau mati, matilah. Betul tak? Sebab kamu yang doa, bukan doa, kamu yang ucapkan. Maka itu yang berlaku pada diri kamu. Kamu yang merendahkan diri kamu. Kamu yang anggap diri kamu hamba dosa. Kamu yang sudah menyerahkan diri kamu kepada dosa itu, menyerahkan diri kamu kepada iblis, menyerahkan diri kamu kepada dunia. Sebenarnya kamu sudah sepatutnya kamu sendiri harus sadar bahwa kamu bukan milik dunia. Itu banyak orang sedang lakukan sekarang. Maka itu ingat saudara, percaya dan berpegang kepada identiti kita di dalam Kristus. Harus ingat. Yang kedua, tunduk kepada Roh Kudus. Ayat 2 katakan begini, karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskanku daripada hukum dosa dan kematian. Hidup dalam kemenangan bukan soal kuatnya usaha kita, tetapi sejauh mana kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus setiap hari. Pertanyaannya, adakah kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari atau dipimpin oleh pemikiran duniawi kita?
Maka itu saudara, mulakan setiap hari kita dengan doa. Roh Kudus bangun saja. Roh Kudus pimpin saya hari ini. Always remember that. Tuhan pimpin saya hari ini. Peka terhadap kuasa Roh Kudus, ataupun peka terhadap suara Roh Kudus. Belajar mengenali dorongan roh melalui doa, firman, dan hati nurani yang diperharui. Banyak orang, mereka tahu, mereka percaya, mereka diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang tidak mau diselamatkan, betul? Tetapi ada begitu banyak orang juga tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Ya betul, kamu percaya Tuhan Yesus selamatkan kamu? Yes, semua percaya, betul tak? Tuhan Yesus menyelamatkan kamu. Tetapi ada kamu percayakan Tuhan di dalam hidupmu? Itu soalan yang lain lagi. Karena kalau kamu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam kehidupanmu, you have to commit. Kamu harus komitmen penuh dengan Tuhan. Banyak orang percaya, tapi tidak mau berkomitmen. Itu banyak kenapa kadang-kadang kita tidak dapat melihat berkat Tuhan, ataupun kita tidak dapat melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tidak, cara pandang kita terhadap Tuhan itu salah. Kita mau diselamatkan, tetapi kita tidak mau berkomitmen penuh dengan Tuhan. Dalam masa yang kita mau Tuhan pelihara kita, tetapi kita tidak mau dengar apa cakap Tuhan. Kita tidak mau ikut apa yang Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus kata suruh kita jujur, tetapi di yang sama kita tidak mau jujur juga. Roh Kudus mau kita bertobat, tapi kita tetap berkeras. Kita tetap katakan, saya lemah, saya tidak dapat. Ya, memang kamu lemah, kamu letih. Tetapi pemikiran kita harus taat kepada Tuhan. Walaupun kita lemah, walaupun kita jatuh. Cara kita berpikir. Adakah kita percayakan Roh Kudus dalam hidup kita atau tidak? Maka itu ada orang yang menerima Tuhan, ada yang dia cepat, dia dewasa. Yang lambat bukan sebab dia lambat, karena dia sendiri melambatkan, karena dia masih mau lagi bermain-main dengan dosa. Bukan dia tidak, pasal dia tidak diselamatkan, karena dia merasa dosa itu lebih, dia masih menganggap diri dia diperhambakan dosa. Mengerti apa saya coba katakan di sini? Maka itu sangat penting. Kalau kamu mau mengatasi, kamu mau perubahan di dalam hidupmu, alihkan perhatian kamu untuk full komitmen dengan Tuhan. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan daripada yang dulunya sangat teruk. Apabila dia bertobat, dia dalam proses, dia mulai mengalih perhatiannya dengan Tuhan. Cara pandangnya bukan lagi cara pandang dunia, tapi cara pandangnya cara Tuhan melihat dunia. Dan cara hidupnya cara hidup kerajaan Tuhan. Maka itu dia tidak ada masalah ataupun cabaran di dalam hidup dia, karena dia tahu, karena dia dipimpin oleh Tuhan. Dia kuat bukan sebab siapa diri dia, karena dia tahu siapa Tuhan dia. Kadang-kadang kita lemah bukan karena apa? Kita lemah karena kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita karena kita masih pikir bahwa Tuhan kita adalah dunia, bahwa Tuhan kita adalah uang, keuangan yang ada di dalam bank, itulah Tuhan kita. Perhubungan yang rusak, itu yang kita rasa bahwa dunia sudah tawarkan begitu. Oh, itulah saya. Daripada kita untuk melihat kembali apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita kena belajar, saudara. Tidak ada di dalam dunia ini. Ini saya Abo dengan Jerry ada bincang semalam. Kadang-kadang kita pikir bahwa begini.
tunggu saya betul-betul suci, baru saya mau betul-betul di dalam kehidupan rohani. Dia tidak berlaku begitu. Kamu takkan suci dulu baru masuk. Tidak. Dia di dalam proses itu. Dia bukan kamu suci baru pergi rohani, tidak. Dia dalam kamu menjalani, jujur dalam saya secara pribadi dalam kehidupan saya, ya, sampai ke saat ini saya masih belajar untuk mengenal dan belajar tentang kebenaran Tuhan. Pastor buat dosa? Yes. Pernah sakit hati? Pernah. Ya. Kecewa? Ya. Menangis? Ya. Mau give up? Ya. Kecewa pasal kawangan? Ya. Semua ada. Di dalam saya melayani? Yes. Tetapi saya belajar hari demi hari. Setiap yang Tuhan izinkan, yang proses berlaku dalam hidup, itu yang menguat saya, mematangkan saya, supaya saya melihat mukjizat Tuhan itu. Kamu ingat, saya pernah pikirkah yang saya akan dapat kereta baru? Sehingga kereta itu rusak. It's a blessing daripada Tuhan, saudara. Saya tidak pernah imagine. Dan saya tak pernah terfikir pun. Walaupun pasal memang, iya, tapi kalau kamu lihat, kalau saya perhatikan dengan kerja, pelayanan yang saya buat, dengan saya pikir latar belakang kawangan saya, dan saya pikir lagi, oh ya, dalam bulan ni, jujur, dalam bulan ni banyak mau dibayar. Bulan 6 lagi dibayar lagi banyak nih. Banyak yang perlu kawangan. Komitmen yang penuh. Tuhan, saya serahkan kepadamu. Saya cakap dengan Perlin, dengan Pastor Endrin juga. Ini satu kesaksian lah. Kereta rosakan, kamu sudah tengok status saya, kereta rosak 2 kali ya dalam bulan ni. Bulan ni kata. Bulan 3 sekali, bulan 4 sekali. Macam mana ni? Sudahlah anak saya tadika, macam bayar Hilux juga tuh. Tadika sekarang ni bukan murah-murah kan? Ya, 600, 1000, tiba-tiba datang bil. Ini saya cakap dari sudut pandang bila kita lihat balik, saya lihat balik itu. Saya pikir balik, Tuhan, boleh lepaskan ni untuk ambil kereta baru. Karena saya perlu ambil kereta baru karena keperluan, bukan karena saya mau. Karena itu perlu. Karena saya akan, seperti yang kamu tahu, saya akan pergi Seremban dalam 2 kali dalam tahun ini, dan banyak keluar, ya, pergi meeting, dan saya akan terpaksa tinggal kereta. Saya harus ada satu kereta yang tidak rusak supaya istri saya. Hari itu saya balik balik dari PD. Istri saya cakap, kereta kita temperature sudah naik. Itu dalam tengah-tengah jam loh. Sebagai seorang suami yang sangat menyayangi, begitu. Kau tahu apa saya cakap? Saya pun tidak tahu mau buat apa. Dia jam dekat sini. Saya di Batu Pahat on the way. Kalaulah saya boleh cing terus ada sana, mana dia? Tidak, ini dia kereta temperature naik, Agung Eaton di dalam tu. Kau imagine. Itu keluar. Kau tak dapat cakap apa-apa. Kau jauh satu dalam masalah. Tapi puji Tuhan, selamat sampai rumah, dan esok harinya kereta pun jalan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau betul, buka jalan. Pergi showroom, Perlin pergi hantar. Pergi sana. Saya main, tak ada tu pergi cek kereta, tak ada sudah.
Antar, submit, tulis. Jadi tak jadi. Sudah begitu Tuhan, kalau jadi. Kalau memang kehendak Kau, lulus lagi. 1 minggu, bengkol, lulus. 1 minggu. Lulus. The next, kalau mau kereta cepat, trade in. Pergi jumpa, oke, cek, oke. Kalau pastor setuju dengan harga, saya cakap, oke, setuju. Tamrin, tunggu 1 minggu, kereta sampai. Orang lain tunggu lama. Saya 3 minggu ya. Oh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. I know dia, ya memang kita bayar, tetapi banyak orang coba apply, bukan senang. Saya cakap dengan Tuhan, kalau tengok dengan komitmen saya ada, saya rasa bank pun tak mau kasih pinjam. Saya cakap, Tuhan, kalau betul kehendak-Mu, Engkau pelihara, saya serahkan. Kalau tidak, dan teruskanlah. Ya, saya pun tak itu saya. Ya, Tuhan buka jalan. Dan saya perasan satu perkara. Dari awal saya mengikuti kehendak Tuhan. Daripada awal saya bertobat, saya membuat keputusan untuk pergi sekolah Injil, untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Saya selalu berkata begitu dengan Tuhan. Tuhan, kalau ini yang Kau mau dalam hidup saya, buka jalan yang biar lancarlah. Pergi sekolah Injil, daripada tidak ada sponsor, ada sponsor. Dari saya berfikir tidak pernah boleh kawin, boleh berkawin. Daripada titik terendah, daripada benda yang saya rasa mustahil bagi Tuhan, tidak mustahil bagi saya secara pribadi ya, dalam pemikiran saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Sampai ke titik kesaat ini. Itu artinya bila kita menundukkan diri kita kepada kepimpinan Roh Kudus. Susah hati, saya cakap, Tuhan, saya tahu Kau akan sediakan. Saya tahu karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bukan karena siapa diri saya. Sekarang saya move on ke depan, terus lakukan pelayanan Tuhan. Maka itu sangat penting, mengikut pimpinan Roh Kudus. Bukan mudah. Bila kamu mengikut pimpinan Roh Kudus, banyak orang akan mengkritik kamu. Banyak orang tidak akan puas hati dengan kamu. Banyak orang mungkin akan iri, cemburu dengan kamu. Banyak orang, dunia akan mengatakan mustahil. Dunia akan mengatakan, mengkritik kamu, itulah kamu tidak bagus. Mereka akan benci kamu. Itu saya mau cakap awal-awal. Ya. Kamu akan sakit, kamu akan menangis. Tetapi saya beritahu kamu, hujung-hujungnya kamu akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kamu. Mungkin tengah pastor saya tidak dapat lihat, ya, means that kamu still in the process. Jangan putus asa. Amin. Jangan pikir ini sudah habis. Habislah perhubungan saya, habislah keluarga saya, habislah anak saya begini, habislah pekerjaan saya, habislah hidup saya. Saudara, belum habis. Kamu mungkin baru bab 1, ataupun dalam buku cerita tu baru tengah-tengah. Kalau macam drama Melayu tu kan, kadang kamu tengok drama Melayu Astro tu kan, si Budin dengan ya, kalau ada yang tengok tu ya, memang susah lah kamu cari suami yang macam tu kan. Tetapi ya, ada juga yang macam tu, memang ada. Kita sebagai itu yang harus praktikkan itu. Amin, saudara. Sabar, kuat, bergantung penuh dengan Roh Kudus. Dia yang akan memimpin kita. Yang ketiga, perbaharui cara fikiran kita. Fikiran yang penuh damai, fikiran yang dikuasai oleh sifat diri yang berdosa adalah kematian, kata firman Tuhan. Tetapi fikiran yang dikuasai oleh Roh adalah kehidupan dan kesejahteraan. Ya.
Mengalahkan dosa bermula dengan memperbaharui apa? Pikiran kita. Itu sangat penting. Kita mesti menggantikan pemikiran lama dengan kebenaran yang baru, yaitu firman Tuhan. Latih diri kita untuk menilai semua pemikiran. Apakah ini daripada Roh Kudus ataupun dari kedagingan saya? Adakah ini kehendak Tuhan ataupun kehendak saya? Hati-hati dengan guna hati. Tapi pastor, hati-hati menggunakan hati. Tapi saya pikir pastor, hati-hati dengan cara berpikir. Kalau pikiran kamu penuh dengan firman Tuhan, hati penuh dengan Roh Kudus Tuhan, mungkin kamu boleh ikut. Kamu tahu itu mendatangkan kebaikan. Tapi orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, pemikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan, adalah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tapi kalau hati dan pikiran kamu senantiasa melihat reel Facebook dengan TikTok, hati-hati. Lima perkara, yang kelima ini yang banyak orang tidak tahu. 5 perkara untuk mengasihi, yang 5 ini banyak orang tidak tahu. Yang pertama, kamu pun tunggu sampai yang kelima. Sekali tengok, sama juga. 5 cara untuk mempunyai kawangan yang bagus. Yang keenam nih, orang langsung tidak tahu. Tunggu sampai akhir, kamu pun tengok. Buang masa, sekali tengok, simpan duit. Ya kan? Tapi kadang-kadang ya kita tengok juga. Karena kita mau memenuhi kita punya keinginan. Dan kalau kamu perasan, kalau kamu tahu, ya, hari-hari saya ada bagi renungan firman Tuhan. Ada baca kah? Ya, saya harap kamu orang ada baca. Ya, share. Ya. Amin, saudara. Mungkin kamu tidak tahu, ya bacalah. Ya. Doakan supaya saya buat video. Sudah buat, tapi ya supaya saya punya konsisten untuk lakukan. Saya akan coba untuk improve lagi, untuk lebih baik untuk saudara. Ya. Hari ini tak buat karena ya saya sibuk. Ya, oke. Latihkan diri kita. Ya? Ingat, adakah kamu dekat dengan Tuhan ke tidak? Ya. Yang keempat, hidup dalam community. Ini sangat penting, saudara. Ya. Jangan hidup sendiri. Kita ada community cell. Ya. Kita ada satu community yang dimana kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan saya percaya, saya banyak lihat setiap individu yang di dalam sel banyak bertumbuh. Dan saya sangat senang. Nah, ketika dalam perbincangan, of course, dalam perbincangan kita pikir, adakah patut saya tanya soalan begini, adakah patut saya. Tapi saya dapat lihat, ya, saya tidak tahu. Sebab saya lihat banyak yang mulai berkembang, mulai bertanya soalan-soalan yang itu dalam sel, yang mengenai kehidupan. Dan saya dapat melihat Tuhan sedang memperbaharui cara mereka berfikir, cara mereka bertindak di dalam keluarga, cara mereka melihat seseorang, dan cara mereka yang paling penting melihat kehidupan mereka. Betul kan? Ada yang rasa begitu di dalam sel? Ya. Kalau belum, kamu sedang dalam proses. Ya. Ataupun kamu sudah sebenarnya, tapi kamu macam, dunia masih nyaman. Ya, hati-hati ya. Ya, cari community, cari orang-orang yang sehat, saudara. Amin. Jangan cari orang yang sakit.
Apa maksud pastor? Ialah duduk dengan orang yang dewasa di dalam kerohaniannya. Jangan cari orang yang tidak dewasa dalam kerohaniannya. Tapi pastor dia kawan saya bang. Ya. Tapi pastikan kamu yang harus dewasa dalam kerohanianmu. Kalau orang sakit, duduk dengan orang sakit, akan bertambah sakit, betul? Halo? Kan? Kalau kamu sakit, kamu duduk dengan siapa? Siapa yang jaga kamu? Orang yang sakit ke orang yang sehat? Orang yang sehat jaga kita. Ini kita sakit, kita biarkan orang yang sakit itu jaga kita. Memang bertambah sakit lah. Saya cakap pasal kerohanian ya. Tapi secara ilustrasinya ya kan, kalau kamu sakit demam, takkan orang yang demam jaga kamu? Habislah. Mesti adalah orang yang sehat tubuh badannya bagi kamu makan bubur, dia tidak mengeluh. Ya kan? Kalau orang sakit dengan orang lain, kamu sendirilah pergi ambil obat tuh. Tidak dapat, sudah saya ambil obatnya untuk kamu, dia cakap. Tapi kalau orang itu sehat, dia yang ambil obat untuk kamu, kasih kamu makan, hantar kamu pergi tandas, kasih angkat kamu, kasih duduk kamu, masak untuk kamu. Kerohanian pun begitu juga. Kamu harus belajar cari orang-orang community yang sehat, yang membangun kamu secara rohani. Jangan hanya ikut yang di sana ramai pastor, saya suka sana ramai-ramai. Ya, ramai bagus, tapi persoalannya sehat ke tidak? Dia mengajar kamu ke tidak? Dia menguatkan kamu ke tidak? Dia membangun imanmu ke tidak? Ataupun dia hanya sekedar banyak orang suka yang ramai, yang suka yang syuk, tetapi ujung-ujungnya masih sakit. You have to be careful. Amin. Saya tak kisah. Yang penting saya mau, walaupun tidak ramai orang, tapi saya bertumbuh di sana. Saya dengan adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang membangun. Orang itu mau menegur saya supaya saya hidup sehat, supaya saya membangun kerohanian saya, supaya saya terus kuat, supaya saya dapat melihat makin banyak mukjizat Tuhan di dalam hidup saya. Itu sangat penting. Yang membangun saudara di dalam kerohanian, yang mendukung saudara, yang mendorong saudara setiap hari di dalam doa. Dan hari-hari di sini kita hari-hari mau mendoakan orang. Dalam sel kita doakan orang. Setiap individu. Tidak kira anak yang sakit kita doakan. Amin kan? Betul kan? Kita doakan. Maka itu kita tidak pernah lupa untuk mendoakan orang lain. Maka itu dalam persekutuan doa, saya banyak seringkali yang terakhirnya mesti kita akan panggil individu, 2 orang untuk saling mendoakan. Tidak kira apapun masalahmu, doa. Walaupun masalahmu kecil, kita doakan. Saudara, dosa itu berkembang di dalam kesunyian, tetapi kalah di dalam kasih persaudaraan. It's very important. Bila kamu duduk sunyi tak begitu, I'm telling you, ada begitu banyak iblis sedang menunggu, sedang melihat saudara, dia tengah sunyi, tidak ada orang yang tengok dia, dia pun tidak mau pergi tengok orang, dia pun tidak cari orang. If you still new, kalau kamu masih baru,
itu lain cerita, saudara. Kalau kamu sudah lama, sudah tahu kenal Kristus, yang kau masih lagi berpikir bahwa biar orang datang untuk itu saya mau kamu orang semua bangun. Masanya untuk kamu berdiri untuk mencari Tuhan, bukan untuk dicari. Halo, ada amin? You have to seek God. Kamu harus mencari Tuhan. Karena orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang mencari Tuhan. Tidak putus-putus mencari Tuhan. Tidak putus-putus untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Tidak putus, walaupun dia dalam proses, dia sedang mau ikut Tuhan. Dia jatuh, dia tak pernah putus asa untuk terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Yang terakhir, saudara, disiplin rohani. This is very important thing. Paling penting. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan kita tahu Tuhan pelihara kita. Tetapi kalau kita tidak punya disiplin rohani, kita tidak akan sustain panjang. Kita tetap terperangkap di dalam dosa kita. Dalam beberapa hari ini saya sudah kurang berjogging. Bukan sebab kereta baru, sebab saya rasa penat. What happened, saudara? Apa yang berlaku? Saya mulai makan banyak. Ada gemuk sikit, Ada kah? Tidak, Ya. Maksud, saya mulai stamina saya makin kurang. Istri saya warning saya, nampaknya macam 3 minggu sudah tidak lari, Saya rasa mau 3 minggu saya tidak lari. Hujan saja kan, puji Tuhan. Kalau dulu hujan kan berlari lagi, ambil video kan, basah-basah lagi. Hujan, puji Tuhan, tidak payah lari ini hari. Saya mau rehat 3 minggu, balik. Bila saya start balik kan, susah. Marah saya. Tapi bila memang start tu sakit. Tapi bila sudah start ikut balik kan, bila sudah di tengah-tengah, okey juga. Dan apa yang saya buat? Saya mulai fikir, masa saya lari yang sebelum ini tu, motivasi saya balik, saya mesti kuatkan balik. Saya harus keep on disiplin. Maka itu sangat penting, konsisten dan disiplin. Latih hati kita. Amin. Latih hati kita itu sangat penting. Latih pikiran kita. Latih tubuh badan kita untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk senantiasa kuat. Itu yang membangun, menguatkan kita. I'm telling you, saya beritahu kita semua, kalau kamu melatih hati kamu, melatih minda kamu, melatih tubuh kamu untuk senantiasa mengikut firman Tuhan, mengikut Roh Kudus, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, saudara, kamu akan melihat sesuatu di dalam hidupmu jauh daripada apa yang kamu fikirkan selama ini. Memang jauh daripada apa yang kamu fikirkan selama ini. This is my testimony. Ini saya punya kesaksian kepada saudara. Banyak benda yang saya lihat jauh dari apa yang saya bayangkan dulu sebelum saya mengikut sepenuh hatinya dengan Tuhan. Tapi pastor, kamu kan pastor, kamu kan hamba. Banyak orang cakap begitu. No. Dalam Alkitab tidak pernah katakan bila kamu sudah jadi pastor kamu akan dapat melihat mukjizat Tuhan. Saudara, no, that's wrong. Itu pemikiran yang salah. Saya beritahu kamu, bila kamu menyerah diri kamu, tidak kira kamu pastor kah, kamu rasa kamu kata kamu orang biasa. Tidak. Saya beritahu kamu, selagi kamu menyerah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu akan dapat juga melihat seperti apa yang orang lain yang mengikut Tuhan itu lihat. Tapi ingat, mesti dengan pemikiran yang benar. Hati harus rendah. Amin, saudara.
Kamu mau sukses, jangan ingat sukses. Kalau kamu mau sukses dalam hidupan, kamu ingat saya mau sukses. Macam mana saya mau cakap dia? Kalau kamu terlalu fokus mau benda tu kan, macam mana saya mau cakap? Saya mau cakap dengan lebih itu nih. Cara saya, prinsip saya punya visi, tetapi saya menyerahnya kepada Tuhan. I'm not expecting, saya tidak akan expect something yang saya akan capai sana. Mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Maksudnya, saya tidak sangat, Tuhan kalau ya, kalau ini visi yang kau mau, kita lakukan. Jadi saya tidak akan terlampau berusaha untuk, saya mau itu bang, saya mau gitu, tidak. Saya akan relax ya. Oh Tuhan, tidak dapat Tuhan. Oke, kita ubah cara lain. Oh ini terdapat juga. Oh kita ubah cara. Oh ini, bukan ini kah? Oke tukar. Faham apa saya coba katakan? Saya tidak akan, tidak dapatkah? Aduh, inilah harusnya begini-gini. Tidak. Saya akan, tidak dapat. Oh it's okay. Oh ini harus saya belajar. Saya ubah cara lain. Oke, ini terdapat. Oh mungkin bukan ini, mungkin bukan kadang-kadang. It's okay. Try benda yang baru, yang lain. End up apa? Setiap masalah, setiap cabaran, saya dapat pengalaman baru. Saya belajar banyak perkara yang baru di dalam kehidupan saya, dan itu mempertingkatkan kehidupan saya, nilai hidup saya, nilai pribadi saya. Dan di sana saya dapat tahu, setiap kali Tuhan izinkan sesuatu berlaku, masalah, cabaran di dalam hidup saya, dan saya mengikut apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati saya dan pikiran saya, cara saya pikir, di sana Tuhan sedang mengangkat saya, saudara. Maka itu jangan rasa, cabaran dalam hidup saya, ini tekanan dalam, habislah. No, saya pernah ajar ini. Setiap cabaran itu jadi satu peluang untuk saudara menemukan sesuatu jalan yang baru, kehidupan yang baru, pengalaman yang baru, untuk saudara belajar, untuk digunakan sesuatu pada masa akan datang. Amin. Saudara, ini yang terakhir. Kita dipanggil untuk hidup dalam roh, bukan dalam perbudakan ataupun perhambaan dosa. Roh Kudus membebaskan kita dan menghidupkan kita. Sakit, yes. Tapi sakit itu akan memberi sesuatu perubahan yang baru untuk kita. Saya pernah katakan ini, diperbaharui bukan sesuatu yang mudah. Kamu akan sakit. Bila kamu diperbaharui, kamu akan sakit. Karena banyak benda yang harus dibuang. Segala kekotoran, segala yang tidak baik yang harus dikikis supaya kita diperbaharui sesuai menurut kehendak Tuhan. Are you prepare for that? Jangan mau sesuatu yang baru, tetapi kita masih tidak mau meninggalkan hal-hal yang lama, karena kita tidak akan fit in di dalam sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita. Kamu tahu, kita tidak akan dapat masuk apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, karena kita belum di shape. Kita masih macam Tuhan mau sesuatu bentuk tu bulat kan, untuk kita supaya dapat masuk. Tapi kita masih segi empat. Jadi dia kena shape kita supaya kita jadi bulat, supaya kita boleh masuk dalam tempat yang disediakan itu, supaya kita dapat menikmati apa yang telah Tuhan sediakan itu. Kalau kita masih segi empat, yang Tuhan sediakan itu bulat, kita tidak dapat masuk. Kau tekan, kau tidak dapat. Mau terdapat Tuhan, kamu kena kikis sampai jadi bulat, baru kamu boleh masuk dan menikmati apa yang Tuhan lakukan. Saya percaya it's happen bukan pasal pelayanan, tapi dalam kehidupan pribadi, kerohanian, tempat kerja, diri kita, everything. God is shaping us. Tuhan sedang men-shape kita. But ingat, jangan hidup di dalam perhambaan dosa.
Amin. You can do it. No worries. Nangis tidak apa. Itu normal. Siapa tidak pernah nangis? Nangis normal. Kalau kau tidak nangis, kau bukan manusia. Kalau kau tidak ketawa, kau bukan pun manusia. Kau tidak pernah jatuh, kau bukan manusia. Betul tak? Ya. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri. Jadi saudara, hari ini Tuhan ingin mengundang kita untuk mengambil langkah iman. Ya. Yang pertama adalah untuk meninggalkan perhambaan dosa itu. Kamu yang buat choice. Ya. Dengan langkah iman untuk menyerahkan setiap aspek kehidupan kita. Apa aspek kehidupan kamu? Keluarga, pekerjaanmu, perhubungan percintaanmu, relationship kamu dengan teman-temanmu. Ya. Beri kepada kepimpinan Roh Kudus. Ya. Tuhan juga mengambil langkah iman, mau kita mengambil langkah iman untuk berjalan dalam kebebasan Kristus yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. So, sama kita sama-sama berdoa, menyerahkan pribadi kita dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami telah dibebaskan daripada perhukuman dosa. Namun Engkau lebih tahu pergumulan kami, saudara. Engkau lebih tahu kelemahan kami. Engkau lebih tahu kecenderungan hati kami untuk kembali kepada jalan yang lama. Tapi hari ini Tuhan, kami memilih untuk hidup menurut Roh-Mu, bukan menurut kedagingan kami. Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Hidupkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar hidup di dalam kebebasan yang telah Engkau berikan buat kami. Bentuk kami Tuhan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk.